Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 4 kelas 6 SD. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya adik-adik like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Oke adik-adik, langsung saja kita simak kunci jawaban tema 4 kelas 6 halaman 99, 100, 102, dan 103. Ini dia. Mari membaca pada halaman 98 disajikan teks untuk dibaca teman. Indonesia luncurkan program solar energi akademi pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia FTUI meluncurkan solar akademi pertama di Asia Tenggara, sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan energi surya. Peluncuran tersebut ditandai dengan diadakannya seminar Solar Energy Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar ini dihadiri oleh pakar energi dari Jerman, perwakilan dari ASEAN, serta pemerintah sebagai penentu kebijakan energi nasional. Seminar tersebut membahas tentang potensi pengembangan dan pemanfaatan energi surya terbarukan di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara yang kaya akan potensi sumber energi terbarukan, khususnya energi surya. Namun, potensi pemanfaatan energi surya tersebut belum optimal. Sel surya adalah pelat tipis yang terbuat dari silikon yang dapat langsung mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Pelat sel surya diberi muatan positif dan muatan negatif. Ketika cahaya mengenai pelat, maka akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif sehingga terjadi arus listrik. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas. Pada skala kecil seperti pada barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya penggunaan sel surya disebabkan mahalnya biaya pembuatan pelat silikon. Dengan berkembangnya teknologi diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja sel surya. Berdirinya Akademi Surya merupakan wujud nyata kepedulian UI Universitas Indonesia yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia terkait krisis energi saat ini. Upaya mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan, diantaranya energi surya. Di era globalisasi ini, dengan kebutuhan energi semakin meningkat, sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak dapat dihindarkan. Ini dia halaman 99, jawaban halaman 99, paragraf 1, topik masalah. Peluncuran solar akademi pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia FTUI. Silahkan dicatat adik-adik. Kemudian paragraf 2, seri penjelasan sel surya adalah pelat tipis yang terbuat dari silikon yang dapat mengubah sinar matahari menjadi listrik. Pelat sel surya yang telah bermuatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya. Karena biaya pembuatan pelat silikon cukup tinggi, penggunaan sel surya masih kecil seperti pada peralatan elektronik atau sebagai sumber listrik di daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan listrik. Silahkan dicatat adik-adik. Jawaban paragraf 2 halaman 99.
Lanjut paragraf 3, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Pembentukan Solar Academy oleh UI diharapkan dapat menjawab permasalahan krisis energi akibat kebutuhan energi yang semakin meningkat di era globalisasi. Sel surya dapat menjadi energi alternatif pengganti bahan bakar fosil karena bersih, aman, dan tersedia tanpa batas waktu. Silahkan dicatat adik-adik. Mari kita bicara di halaman 100. Teman-teman diminta untuk menulis tentang bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di era globalisasi ini dan peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Jawabannya ditulis di kotak yang tersedia. Jawaban halaman 100. Ini dia. Bentuk kerjasama peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, pembentukan ASEAN COS, ASEAN Committee of Science and Technology, yaitu peran Indonesia berperan dalam pembentukan ASEAN COS. Yang kedua, mendirikan organisasi SEAMEO, Southeast Asian Minister of Education Organization. Peran Indonesia menjadi anggota yang aktif dalam organisasi SEAMEO. Yang selanjutnya, mengadakan pertemuan ASEAN SKIR. Peran Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan SKIR. Yang selanjutnya, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN, bentuk kerjasamanya, dan peran Indonesia bersedia berbagi fasilitas antar negara anggota untuk pengembangan iptek, mendirikan Solar Academy pertama di Asia Tenggara untuk pendidikan dan pelatihan tenaga surya, melakukan pertukaran pelajar antar negara-negara anggota. Silahkan dicatat dulu adik-adik.
Jadi kita lanjut. Mari kita amati pada halaman 101. Teman-teman diminta untuk mengamati gambar prinsip kerja panel surya yang ditampilkan. Kemudian pada halaman 102, teman-teman diminta untuk menuliskan urutan proses kerja panel surya secara tertulis. Ini dia. Mari kita lihat gambarnya. Ini dia panel surya turun di atap rumah dari cahaya matahari, turun ke panel surya, terus masuk ke electric box system. Kemudian electric box system menyalakan lampu LED, dan radio dan televisi serta elektronik lainnya. Ini dia prosesnya panel surya. Gambar adik-adik. Kemudian jawaban halaman 102, proses panel surya. Ketika panel surya terkena sinar matahari, muatan positif dan negatif pada plat silikon panel surya akan bertemu. Ini kemudian menghasilkan energi listrik. Listrik dari panel surya akan mengalir ke sistem kontrol listrik. Pada sistem kendali listrik terdapat komponen berupa pengontrol baterai dan inverter. Silahkan dicatat dulu adik-adik. Awalnya listrik yang masuk ke sistem kontrol listrik akan masuk ke pengontrol untuk mengatur tegangan. Controller ini juga berfungsi untuk memutuskan aliran listrik saat baterai sudah penuh. Setelah dari controller, listrik kemudian disimpan di baterai. Saat digunakan listrik pada baterai akan dialirkan terlebih dahulu ke inverter untuk menaikkan tegangan menjadi 220 volt sehingga dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan listrik dan elektronik. Silahkan dicatat adik-adik.
Pada halaman 102 teman-teman diminta melakukan percobaan sederhana membuat sumber listrik dari umbi-umbian. Dalam percobaan ini teman-teman diminta untuk menggunakan kentang, tapi umbi-umbian lainnya juga bisa. Di halaman 102 juga terdapat alat bahan dan langkah kerja, jadi sobat tinggal mengikutinya saja. Ini dia dari kentang. Baik adik-adik, kalau sudah dilihat gambarannya, kita lanjut. Setelah menyelesaikan percobaan, teman diminta untuk membuat laporan hasil kegiatan. Format penulisan laporan ditulis seperti kolom pada halaman 103. Ini dia nama percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah kerja, dan terakhir kesimpulan. Jawaban halaman 103, laporan kegiatan percobaan sumber energi listrik alternatif. Percobaan menjadikan kentang sumber energi listrik. Silahkan dicatat. Percobaan untuk mengetahui sumber energi alternatif untuk membuktikan bahwa umbi-umbian dapat menghasilkan listrik. Kemudian melatih kreativitas. Silahkan dicatat adik-adik. Satu kentang bisa diganti lemon atau umbi lainnya. 2 lampu LED atau bola lampu kecil. 3 kabel, 4 penjepit buaya, 5 plat tembaga, 6 plat sen, 7 untuk mengganti tembaga dan seng. Isi bisa digunakan dalam baterai yang biasanya berwarna hitam. Untuk pengganti tembaga dan seng bisa digunakan dalam baterai yang biasa berwarna hitam ya. Satu potong kabel sepanjang 15 cm sebanyak 5 buah. 2 hubungkan setiap kabel dengan penjepit buaya. 3 masukkan plat tembaga dan seng ke dalam kentang. 4 jepit kabel ke plat serta ke lampu. 5 kemudian lampu akan menyala. Jika tidak menyala, tambahkan lebih banyak kentang. Itu gambarnya. Kentang mengandung cairan elektrolit yang dapat menghasilkan energi listrik sehingga lampu dapat menyala.
Demikianlah adik-adik kunci jawaban tema 4 halaman 99. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.